Al-Fatihah. Sudah ditutup ya? Kalau gitu saya pinjam satu. Nah, ini ada kecelakaan nih, Jumat sore. Ini kebetulan yang saya bawa ini, yang untuk Lirboyo itu, dengan yang untuk sini nggak terbawa. Kebetulan ini sudah difotokopi, jadi ya, alhamdulillah. Nah ini udah ada, cuma keliru. Kemarin telah kita sampaikan tentang pengertian dan unsur hukum, kemudian juga arti hukum di halaman berapa itu? Ya halaman 1, halaman 2. Arti hukum ada beberapa. Hukum dalam arti objektif berarti norma hukum yang sifatnya bukan pribadi-pribadi tapi sifatnya umum, general. Kemudian dulu hukum dalam arti subjektif itu hak perorangan, milik perorangan. Hukum dalam arti tata hukum berarti hukum yang berlaku di suatu tempat dan dalam waktu tertentu. Hukum positif itu hukum yang berlaku di daerah tertentu dalam waktu tertentu, ada masa berlakunya. Hukum sebagai ilmu pengetahuan yang tersusun secara sistematis atas dasar kekuatan pikiran. Jadi kalau norma agama, norma adat, susila itu dianggap sebagai sumber hukum, ya, bukan dianggap sebagai hukum. Mengapa? Yang lalu telah kita sampaikan, hukum itu ciri khasnya yang paling utama itu sanksinya bisa dipaksakan. Ini ciri khas hukum, bisa dipaksakan. Hukum ada yang tertulis, ada yang tidak tertulis misalnya. Nah, yang tertulis itu dalam arti undang-undang, dalam arti tata tertib. Ya, yang berlaku di pesantren biasanya disebut dengan tata tertib. Ada pasal 1 kewajiban, pasal 2 larangan, ya. Pasal 3 sanksi, misalnya begitu. Biasanya hanya 3 itu umumnya di pesantren itu. Kemudian kalau hukum dalam arti bisa dipaksakan, itu yang maksakan kalau di pesantren ya pengurus, jadi wakil dari masanya, dari wakil dari para kiai, pengurusnya. Tapi kalau pengurus ngasih sanksi, ya sing dimangkeli biasanya ya pengurus itu, ya kan? Misalnya sampean sebagai santri ditakjir. Nazir kan pengurusnya, bukan kiainya. Tapi aturan itu dari mas ayahnya. Yang dimangkeli biasanya ya pengurusnya itu. Makanya kadang-kadang di pesantren itu orang tua itu pas pesen sama sama anaknya, kalau di pesantren jangan sampai jadi bagian
bagian yang menghukum, bagian keamanan. Biasanya dimusuhi. Udah boyong tetap dimusuhi ya. Repotnya. Tapi kalau nggak ada yang mau jadi bagian keamanan juga repot. Nah, itu hal yang dipentingkan untuk disiplin santri kan harus ada pengurusnya bagian keamanan. Makanya kadang ada hal-hal yang berat yang sampai menimbulkan kebencian di antara sesama santri itu kadang terus diserahkan ke pengurus senior atau diserahkan ke kiainya. Biasanya kalau kiai yang hadir beda. Sifat santrinya nggak mangkel, sama kiainya nggak mangkel. Misalnya ada di Lirboyo itu biasanya yang saya dengar ada yang melanggar aturan. Berat aturannya itu kalau dianggap berat digerujuk sama banyu peceraian. Ada yang sungkan karena kebetulan yang melanggar itu Gus, hanya kiai pondok lain. Misalnya pondok sini kebetulan santrinya ada yang Gusnya dari pondok Mangunsari misalnya. Nah, mondok di sini melanggar aturan, gak berani mengurus Arab Nazir itu gak berani atau sungkan atau bagaimana, terus diserahkan sama kiainya. Sama kiainya ya betul-betul di apa itu digerujuk betul sama air cerang. Setelah selesai, sampun yai katanya, ampun dereng, tasik siap gerujuk. Ini ceritanya di Lirboyo ada yang begitu. Ya selesai sudah. Jadi nggak mangkel sama pengurusnya karena nggak bertindak langsung gitu. Jadi memang sebaiknya seperti itu. Itu hukum dalam arti hukum tertulis ya, dalam arti apa itu? Dalam arti yang objektif tadi. Kemudian ada lagi hukum sebagai petugas. Nah, ini yang sering terjadi di masyarakat, sebagai petugas dalam arti yang dianggap hukum itu ya polisi, jaksa. Gitu. Kalau ada polisi ya tertib. Kalau nggak ada polisi ya biasa aja. Ya motor pakai helm. Kalau ada polisi dianggap hukum itu ya polisi itu. Hukum sebagai jalinan nilai-nilai, yakni jalinan bukan korupsi ini. Jalinan dari apa ini tulisannya? Konstruksi abstrak tentang apa yang dianggap baik dan buruk. Jadi kalau misalnya di pesantren ya ada kewajiban dianggap yang baik apa untuk kehidupan pesantren, kehidupan bersama. Jadi itu penerapan dari fikih, dari ajaran Islam misalnya. Dalam penerapannya apa? Misalnya thalabul ilmi fardhatun. Cari ilmu itu fardu. Sehingga santri itu untuk bisa mencapai pengertian itu, untuk bisa mendapatkan ilmu yang maksimal ya harus belajar, diwajibkan belajar, diwajibkan menghafal, diwajibkan kalau enggak nanti enggak hafal ditakzir berdiri, sekolah sambil berdiri. Nah. Kemudian ada lagi ya yang dianggap apa, misalnya enggak boleh keluar pada jam sekian. Nah, karena nanti akan mengganggu yang lain, selain dirinya sendiri juga yang lain. Yang nomor 7, dilihat dari fungsinya, hukum adalah alat untuk mengubah, menyusun, membangun, merombak masyarakat. Biasanya disebut agent of change, agen perubahan. Hukum sebagai agen perubahan.
Jadi untuk apa? Agen perubahan. Kalau saya senang nih lagu Wind of Change. Ada yang bisa nyanyi lagu Wind of Change? Enggak bisa. Apa perlu saya setelkan? Penyanyinya dari grup Scorpion dari Inggris. Itu lagu legenda sejak tahun 80-an sampai sekarang enak dengar. Saya itu seneng lagu-lagu apapun seneng, tapi nggak bisa menirukan, nggak bisa nyanyi, cuma seneng aja. Jadi alat untuk mengubah, tujuannya bukan keadilan, tapi untuk perubahan. Misalnya dulu ada tahun 70-an itu ada pupuk. Sebelum itu nggak ada pupuk pabrik itu nggak ada. Jadi pupuk yang peringkilan seperti gula putih itu. Nah, saya teringat sekali karena di balik ruang tamu itu ada pupuk terbuka gitu. Saya makan. Nah, saya kira gula gitu. Rasanya kok beda. Ya, gebras-gebras. Nah, itu untuk mengubah. Sekarang masyarakat dulu disubsidi, bahkan gratis. Nah, sekarang ini ya disubsidi, tapi enggak disubsidi, tetap beli. Ya. Perubahan, mengubah masyarakat. Dulu nilai-nilai orang punya banyak anak itu bagus. Sekarang kebanyakan nilai masyarakat menganggap punya anak banyak itu enggak bagus. Ya 2 atau 3 lah, nggak ada banyak-banyak. Makanya ketika reuni, saya duduk reuni sama Yai Safa itu tahun 2009 di naik bis itu rombongan ngasih sambutan satu-satu. Saya belum kenal sama Yai Safa itu, walaupun satu kampus, satu fakultas, belum kenal. Yai Safa itu nyambut, memperkenalkan diri orang Nganjuk katanya. Nganjuk mana gitu. Saya itu orang Nganjuk gak kenal. Anaknya 7 saat itu. Nah, teman-teman tertawa semua, 7. Karena kebanyakan dari kita ya 2, 3. Yang 5 aja jarang. Saya ini anaknya 3. Nah, 3. Itu pun masih sering lupa. Tak pikir anaknya guru kayak telur. Cucunya 5. Cucu saya itu sudah 5. Kalau yang sama berapa? Putra 9. Cucunya baru 1. Masih. Tapi perjalanan hidupnya nanti ya mestinya banyak yang sama itu. Modalnya 9, kan modalnya cuma 3. Jadi hukum itu alat untuk mengubah perubahan nilai seperti tadi, mengubah masyarakat, mengubah pandangan masyarakat, mengubah pemikiran masyarakat, mengubah perilaku masyarakat dalam hal apapun. Jadi tujuannya bukan keadilan, tapi perubahan kemajuan. Bahkan tujuan hukum nanti ya, ini aja seperti selingan aja. Tujuan hukum itu ketertiban. Tujuan hukum tertib. Misalnya aturan lalu lintas kiri kanan itu kaitannya dengan ketertiban, nggak ada dengan keadilan, nggak ada, hanya tertib saja biar nggak terjadi kecelakaan misalnya, biar kalau bisa
kalau belum bisa nyopir misalnya tidak punya surat izin mengemudi. Kalau pinter ya dikasih surat izin mengemudi. Tapi kok ada batas waktunya Pak, hanya 5 tahun ya. Kadang orang itu kan lebih-lebih kalau usianya sudah 60 lebih seperti saya ini, kemampuan pandangnya, kemampuan melihatnya, pendengarannya, fisiknya kan berubah, sehingga perlu diuji lagi. Itu pandangan polisi. Ya itu Pak, memang pantasnya kalau sudah usia 60 atau 70. Kalau usianya masih 30 sudah bisa mengemudi, ya 1 kali aja, nggak usah dites lagi, tiap 5 tahun dites lagi. Menurut saya begitu, karena kesehatannya masih prima gitu. Selanjutnya hukum itu untuk mengubah. Hukum dalam arti kaidah, yakni pedoman perilaku yang pantas yang diharapkan. Pedoman perilaku. Jadi seperti tadi saya contohkan, seperti ada kewajiban, ada larangan. Biasanya seperti itu, kemudian ada sanksi. Sanksi itu hanya penegasan atau apa ya, untuk memaksa. Karena masyarakat untuk berbuat baik itu memang harus dipaksa, harus dibiasakan. Makanya kadang-kadang di sekolah itu ada namanya pembiasaan, dibiasakan. Salaman karo guru antara pesantren dengan yang lain mesti beda. Kalau santri biasanya salaman tangan 2. Ketika saya di SMA, saya dulu nggak di aliyah, di SMA, itu kepala sekolahnya malah melarang. Bersalaman pakai tangan 2 itu jarang. Sama murid-muridnya, murid yang terlambat cukup tangan 1. Itu dulu. Nggak tahu tujuan apa ya, itu untuk apa ya? Yang berlaku di masyarakat secara umum, lebih-lebih di Eropa katanya seperti itu. Nggak ada orang salaman pakai tangan 2 itu. Cukup tangan 1. Dulu saya juga begitu. Dalam arti begini, ketika saya jadi pengurus PKB Kabupaten Nganjuk, Pak almarhum Pak Cijelani, ketua PKB itu alumni sini. Dia ketika jadi bupati, wakil bupati, saya salaman pakai tangan 1 karena pejabat. Ketika beliau sudah nggak jabat, ya tangan 2 lagi ya. Karena kiai, saya menghormati kekiaiannya. Sedangkan saya pakai tangan 1 itu karena dia pejabat. Karena kalau kita katanya mundur-mundur sama pejabat itu apa? Imannya hilang separuh katanya. Ya pas. Makanya saya praktekkan itu. Jadi ketika beliau masih wakil bupati, justru saya salaman itu pakai tangan 1, nggak tangan 2. Tapi ketika beliau balik tangan 2, penghormatan dan kekiaian. Kita harus, kalau salaman dengan orang itu harus lihat-lihat siapa yang dia salam. Kalau pejabat jangan pakai tangan 2. Lebih-lebih kalau sama sudah jadi kiai, jadi cukup tangan 1 aja. Bentuk penghormatan kita, bentuk penghormatan terhadap seseorang. Kita bukan menghormati jabatannya, menghormati orang, ilmunya. Tapi kalau dia punya jabatan, cukup tangan 1 aja, biar tidak kehilangan iman. Berikutnya, hukum sebagai keputusan penguasa, kebijakan pemerintah. Ya, di hukum itu produk politik. Hukum itu produk politik. Hukum sebagai proses pemerintahan, yakni hubungan timbal balik antara unsur-unsur pokok dari sistem kenegaraan. Pemerintahan itu kan ada eksekutif, ada yudikatif, ada legislatif, ya kan? Kalau di dalam Islam awal-awal ada apa pertama?
yudikatif, ada eksekutif. Oh, pertama legislatif. Legislatif ini yang melahirkan undang-undang. Kita kalau di Indonesia ini kan ada Pancasila, ada Undang-Undang Dasar, ada undang-undang, ada peraturan pemerintah, kemudian ada Perda, peraturan daerah 1, 2, dan Perdes, peraturan desa. Kalau dulu ada TAP MPR, yang membuat undang-undang legislatif sama eksekutif, DPR sama presiden. Yang membuat peraturan pemerintah presiden. Yang mengadili kalau ada pelanggaran pengadilan. Pengadilan nggak boleh campur, tapi ada beberapa yang dilakukan eksekutif dalam hal pelanggaran, dalam hal pemberian kita hari kemarin terkenal anak polisi, ada polisi setelah ini kan sebetulnya gunanya adalah penegakan hukum. Dan terlanjutkan lagi, hukum sebagai sikap tindak perilaku yang ajek yang rutin, yakni tingkah laku yang diundangkan dengan tujuan untuk mencapai kedamaian. Perilaku ajek yang rutin ini biasanya disebut dengan hukum adat. Hukum adat itu hukum yang selain dalam bentuk undang-undang, kebiasaan. Misalnya di kampung mana, walaupun diumumkan, dibiasakan untuk mencapai kedamaian, perilaku yang kemudian disepakati bersama. Itu tentang pengertian hukum. Selanjutnya halaman 4. Semua sudah punya fotokopinya ya. Nanti saya di sama suruh menulis catatan kuliah diktat. Nah, ini sudah ada tapi belum sepenuhnya ya, baru sebagian. Terus apa-apa. Saya itu kenal Safa itu ya 2009 itu mulai 2010, padahal kuliah bersama sejak 80. Nggak pernah, ya mungkin pernah ketemu tapi nggak kenal. Kenalnya sudah terus sering kalau kemana-mana saya yang bagian menurut beliau yang bosnya. Kapan hari itu reuni nggak bawa supir, saya suruh nyupir. Tapi sampai berangkat itu beliau terus nyupir. Waktu pulang saya suruh makan dulu, beliau puasa terus, puasa terus. Sampai itu puasa terus. Makannya nasi jagung, rawon, nggak pernah yang lain. Ya satenya lah, lauknya itu, tapi nasinya nasi jagung. Puasa terus. Saya enggak. Waktu pulang suruh makan dulu, saya hanya nunggu aja. Setelah nyopir saya kekenyangan, baru berapa kilo mau antuk ganti ya Safa lagi. Akhirnya yang nyopir ya Safa terus. Saya yang nunut malah yang enak. Mulai berangkat saya pun ya, gitu. Ya itu rezeki ya, rezeki. Ini tadi juga baru nyampe, capek gitu terus. Pakai doping, alhamdulillah kok
unsur hukum ada dua pengertian unsur hukum. Hukum mengandung unsur-unsur pertama peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. Jadi bukan peraturan untuk yang lain. Kalau untuk makhluk lain, menurut hukum dalam arti Indonesia, dalam arti umum, bukan dalam arti agama, itu bukan hukum. Kalau hukum dalam arti untuk mengatur perilaku jin misalnya, nah itu ya bukan hukum, itu aturan agama. Saya itu punya semacam apa? Ini kemampuan yang nggak bisa mengendalikan. Sering jalan di daerah yang belum pernah diambah, belum pernah dilewati, itu melihat apa gitu. Ketika ke makam Berbek itu siang hari jam 12-an nggak ada orang, hanya saya berdua. Saya di sebelah sini, istri apa? Tahu ada kucing kucing besar. Ya, besoknya ke situ lagi sudah nggak bisa melihat lagi. Ketika di makam mana juga sering seperti itu, tapi nggak bisa diprogram. Artinya saya ingin lihat itu kan. Pernah bisa melihat itu, seperti Bunga Jaya apa gitu, diwiridkan. Melihat di rumah saya itu siapa sebetulnya yang diam di situ. Karena rumah saya, rumah bapak saya itu jadinya tuh. Jadi saya menghadap sini, ada ini rumah ayah saya, rumah saya. Kok sering menampakkan diri? Sebetulnya apa? Itu ternyata ketika berdiri, orang itu setinggi apa ya? Setinggi genteng yang paling atas dari 2 tingkat itu sampai bawah. Orangnya besar. Itu yang nggak mau pergi dari situ. Jadi saya itu ketika tahun 2006 sering sakit sampai ke rumah sakit. Jadi saya pernah jadi anggota DPR Nganjuk itu 2 tahun 7 bulan. Selama itu saya sering sakit, terus dicarikan obat alternatif di bahaya itu. Alhamdulillah berhasil, dalam arti ada yang dari pare itu ada yang bisa mampu mengusir. Jadi mohon maaf dikasih batu-batu, saya pojok ini dikasih batu kerikil, diaduk plastik, paku. Terus disemprot pakai air raja. Itu malam hari itu ibu mertua saya itu ketika di situ dengar suara seperti orang boyongan, tapi nggak ada wujudnya ya. Tapi suaranya itu seperti rame omongan boyongan. Ternyata setelah itu saya sembuh. Tapi ada satu yang nggak mau pergi. Ketika ditirakati sama istri saya, ternyata orangnya besar sekali. Dan itu kayaknya bukan pendatang, karena jin yang menempati situ. Orang itu biasanya kan pakai pagar web, bukan pagar cor. Kalau itu yang nggak bisa nonton sampai tapi kalau jinnya bisa. Sampai sekarang masih sering menampakkan diri. Dan saya khawatir, kalau ini bojoku terus pikir ya. Ternyata enggak. Jadi orang itu pasti punya keringat, ya. Punya keringat, dan kalau sudah suami istri hafal baunya. Dan kalau jin itu enggak punya keringat.
tinggal ada baunya. Lalu tidur, kaki itu nggak ada baunya, berarti bukan begitu. Jadi apa? Istri saya berapa? Jadi hati-hati ya, kalau nanti pondok anak jinin, kalau licin lah. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam masyarakat, pergaulan masyarakat. Kalau sendirian nggak ada aturan. Tapi namanya manusia itu dimanapun mesti berlaku hukum yang berlaku. Jangan bilang saya sendirian di kamar ini nggak ada aturan hukum, nggak ada. Karena bagaimana juga kita nggak bisa berbuat yang dilarang. Di tengah hutan pun yang nggak boleh kita itu merusak hutan. Berarti di masyarakat tetap di dalam masyarakat. Kita di tengah laut sendirian, tetap ada aturannya, nggak boleh buang sampah yang mencemari lautan. Berarti kan tetap di masyarakat. Yang kedua, peraturan itu diadakan oleh badan resmi yang berwajib. Badan resmi ini namanya hukum tertulis. Kalau di Indonesia hukum tertulis ya ini. Pancasila, Undang-Undang, Undang-Undang, Peraturan sekarang yang berlaku dijabarkan. Nah, penjabarannya nanti badan-badan. Kalau misalnya yudikasi kok bilang peraturan pemerintah lalu dua nggak sah, nggak perlu dituruti karena bukan bidangnya pembuatan penyusunan peraturan pemerintah itu presiden, nggak boleh bilang ya. Legislatif tugasnya nyusun undang-undang, membuat norma, membuat aturan itu tugasnya legislatif bersama presiden. Ternyata kemarin itu ada norma baru yang sampai tergeger karena bukan bidangnya. Apa? Yudikatif buat peraturan yang mengubah undang-undang, peraturan baru. Calon presiden itu harus usianya 35 atau plus 40 beda 40 ya, 40. Kebetulan Wapres sekarang ini usianya belum 40. Karena ini jadi ponakannya biar jadi presiden, jadi wakil, diubah aturan norma oleh yudikatif, oleh MK. Itu bukan bidangnya. Kalau membatalkan boleh, tapi kalau menambah norma nggak boleh. Tapi karena itu putusan MK, membatalnya bagaimana? Cara membatalkannya ya pakai yudikatif. Presiden, pakai legislatif yaitu karena ini undang-undang, berarti yang mengubah harusnya presiden sama DPR. Presiden nggak mau ubah karena anaknya kepentingan nggak ada aturan itu. Ini jadi sebetulnya nggak boleh. Beda sama MA. Sama MA kok membuat peraturan yang bertentangan dengan undang-undang misalnya. Itu bisa namanya PK, peninjauan kembali, harus disidangkan. Kalau MK, Mahkamah Konstitusi nggak ada, aturan itu nggak ada. Jadi aturan putusan MK itu berlaku mutlak. Kemudian peraturan itu, peraturan itu bersifat memaksa. Contohnya tadi, memaksa itu bisa dipaksakan oleh, kalau nggak taat, namanya biasanya eksekusi. Eksekusi. Pelaksanaan peraturan secara paksa oleh badan yang berwenang, bahkan oleh badan yang berwajib.
bukan hanya berperan, tapi berwajib. Polisi. Jadi ada istilah main hakim sendiri. Itu sebenarnya keliru. Karena hakim itu hanya memutus saja, nggak menghukum. Hanya memutus, menghukum, tapi sifatnya bukan eksekusi. Kecuali perdata. Perdata itu bidangnya itu, tapi bukan hanya memerintahkan. Yang mengeksekusinya ada sendiri, bukan hakim. Bersifat memaksa, terpaksa orang lain. Kemarin ada unsur-unsur hukum, ya, itu ada 4 itu, terakhir memaksa. Kalau bukan memaksa dianggap bukan hukum, walaupun hukum agama, kecuali kalau sudah ditingkatkan bahasanya hukum, ditingkatkan menjadi hukum. Jadi norma agama dianggap bukan hukum karena tidak bisa dipaksakan. Sebetulnya ya kalau kita percaya ya bisa aja. Yang memaksakan ya Tuhan. Misalnya dia punya anak yatim, ya, disia-siakan, kemudian dihukum hukuman Tuhan ke orang yang menyia-nyiakan anak yatim itu, ya, misalnya orangnya sering sakit, orangnya sering kehilangan barang, hidupnya resah, nggak bahagia misalnya. Yang keempat, sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas. Tegas dipaksakan oleh petugas. Jadi bukan seperti melanggar aturan susila. Aturan susila itu misalnya aturan apa ya? Santri harus berpakaian sopan. Bahkan sopan. Ada santri yang tidak sopan, itu nanti akan malu sendiri. Itu berarti sanksinya nggak tegas, hanya malu sendiri. Itu kalau punya perasaan, masih punya urat malu, kalau nggak punya. Sampai sini belum kita lanjutkan, masih ada waktu. Monggo yang ingin bertanya. Waktu, monggo. Mbak monggo, dari mas monggo. Apa Mbak? Monggo. Contohnya paling gampang ya pesantren itu banyak aturan pesantren. Tapi sekali lagi aturan pesantren itu bersifat ringkas. Sanksinya gonta-ganti, tergantung pengurusnya, tergantung bahayanya. Ada cari monggo. Satu pertanyaan Om. Ya monggo. 3 boleh. Yang pertama mengenai hasil hukum, Pak. Mengenai hasil hukum. Oke. Tadi dijelaskan bahwa hukum itu mengatur secara sistematis mengenai kewajiban dan hak. Iya. Misalnya ada sebuah peraturan yang dicanangkan oleh pemerintah. Ada kegiatan misalnya makan siang bergizi gratis. Nah, sedangkan belum ada payung hukumnya, kemudian itu sudah dijalankan misalnya ini. Nah, akhirnya pemerintah melakukan pembelian bahan baku dari supplier, belum dibayar misalnya, dan ada sebuah uang prestasi atau penyalahgunaan perjanjian. Iya. Yang akhirnya supplier merasa kecewa misalnya. Iya. Nah, kita yang tahu, misalnya pulau yang mau makan siang bergizi gratis ini, hasil hukumnya karena hasil
dari hukum, hasil dari produk hukum yang belum selesai itu bagaimana? Itu satu. Yang kedua, agar tidak berstandar ganda misalnya. Terkait misalnya jangan menjelaskan ada sesuatu yang belum selesai ketika contoh kemarin MK melakukan perubahan hukum dari perubahan peraturan dari usia sekian batasnya juga diperbarui yang akhirnya meloloskan seseorang tapi di hukum adat kita misalnya budaya kita sering mengabaikan itu secara pribadi. Misalnya ada seorang kiai sepuh misalnya, seorang pemimpin sepuh, kemudian beliau meninggal, anaknya masih kecil, masih sangat muda dan belum cukup secara ilmu dan pengalaman untuk memimpin pondok. Tapi kita membiarkan itu terjadi. Apakah itu juga pelanggaran secara hukum untuk standar ganda seperti ini? Ya. Yang berkaitan dengan MBG, karena itu sudah aturan pemerintah yang dalam arti kebijakan itu biasanya ada undang-undangnya, ada peraturan pemerintahnya, tapi juga ada kebijakan yang bersifat darurat. Cantolannya biasanya carikan di aturan tegas secara rinci belum ada misalnya. Ya itu tadi kemudian membuat peraturan yang sifatnya darurat tadi. Peraturan pemerintah MBG. Jadi itu sifatnya kebijakan, bukan aturan yang baku demi kemaslahatan, demi terlaksananya kebijakan pemerintah. Itu sifatnya kebijakan. Jadi bukan sesuatu, tidak semua apa yang dilakukan pemerintah itu dalam bentuk peraturan secara rinci, ada yang bersifat kebijakan. Misalnya penarikan pajak itu kan ada batas atas bawah, aturannya nggak memberatkan masyarakat. Nah, yang menimbang bahwa ini tidak memberatkan siapa? Ya tentu yang membuat kebijakan. Jadi MBG itu dianggap melanggar juga nggak bisa karena kebijakan pemerintah. Terserah kebijakan pemerintah bagaimana. Yang penting tidak merugikan keuangan negara. Biasanya yang merugikan keuangan negara itu dianggap bersifat pribadi, bukan untuk kepentingan umum. Misalnya ada bencana, itu nggak mungkin pemerintah akan menyusun peraturan dulu, ya, nggak mungkin itu, pasti kebijakan. Itu salah satu contohnya. Kemudian berkaitan bagaimana hukumnya kita makan itu nggak apa-apa, itu kebijakan pemerintah untuk kepentingan rakyat boleh. Bukan gitu Pak maksudnya, standar dan gini, contohnya gini, kemarin misalnya kita ambil contoh jam haji kan ya. Kemarin itu jam haji tahun kemarin itu digarap oleh Indonesia, dikerjakan oleh Indonesia untuk wilayah Indonesia sendiri. Nah, misalnya ya ini yang terjadi. Saya sebagai supplier domba untuk jam haji, tapi belum sampai dibayar berbulan-bulan belum dibayar padahal sudah dikonsumsi. Iya. Itu pasti pemerintah, Basnas misalnya yang mengelola ini melakukan sebuah kezaliman kan kepada supplier mereka. Nah, misalnya saya tahu bahwa ini makanan yang saya terima dari jam haji ini berasal dari sesuatu yang mendolimi orang lain, apakah kemudian saya boleh memakai? Kalau kaitannya dengan hukum fikih, insya Allah boleh. Kita tidak perlu meneliti sejauh mana, gitu. Tapi kalau memang kita tahu, ya nggak boleh.
Tapi kita kan nggak ngerti betul, nggak tahu betul bahwa ini dolim mau nggak tahu. Lebih-lebih kaitannya sudah mendetail seperti itu. Ini kebijakan atau bukan, dibayar apa enggak, aturannya enggak kan, enggak dibayar dulu baru belakangan. Kalau kita menunggu dibayar dulu, wah basi nasinya udah nggak bisa dimakan. Terus kalau kita menuntut bagaimana dalam arti sapelir tadi, nah itu punya hak juga, punya payung hukum asal perjanjiannya sah, dibuat oleh orang yang sah, itu boleh. Kecuali kalau yang melakukan perjanjian itu bukan pihak yang sah, bukan pemerintah yang bidang itu misalnya, nah itu nggak boleh, nggak akan dibayar. Tapi kalau memang bidangnya ya bisa dimenangkan di pengadilan. Kalau itu kaitannya dengan pengadilan. Kemudian yang terakhir tadi masalah apa? Kiai punya anak kecil yang belum pantas mungkin. Kalau dulu memang begitu ya. Jadi terakhir Raja Tiongkok itu ahli warisnya baru umur 10 tahun jadi raja. Ya tentu kalau di Indonesia ada aturannya di Indonesia ya. Kalau presiden wakil presiden meninggal bersama misalnya kecelakaan bersama, itu kan dilakukan oleh 3 pihak, Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri sama Menteri Pertahanan Keamanan kalau nggak salah ya. Mohon maaf dulu gitu. Sekarang nggak tahu ya. Jadi aturan daruratnya masih ada. Nah, kalau dalam hal seperti contoh sekarang yang paling otentik itu bagaimana kalau Hamengkubuwono 10 meninggal, siapa penggantinya? Anaknya itu kabeh, ada anak lanang menantu. Di aturan tradisional nggak ada anaknya raja yang perempuan jadi raja, itu nggak ada di Jogja ya. Makanya ketika Pak Hamengkubuwono, Raja Hamengkubuwono bikin semacam maklumat yang tujuannya ternyata untuk mengangkat menantunya atau anaknya jadi raja, itu banyak yang menentang dari keluarganya ya, dari keluarga. Sampai sekarang belum ada kejelasan, ya, entah nantinya ya. Kalau di Inggris sana kan ada ya, jadi pemimpin ya tetap anaknya walaupun perempuan. Nggak ngerti kalau di Jogja atau Solo itu siapa nantinya, padahal aturannya itu harus anak laki-laki. Saya kira begitu, mungkin ada yang lain. Jadi ciri khas hukum seperti itu. Kemudian ada hal-hal yang kadang darurat, kadang ada hal yang darurat, itu pasti ada jalan keluarnya, ada kesepakatan baru. Saya kira kita cukup sekian. Tapi kalau ada PR masih ada yang ditanyakan, masih ada waktu 2 menit. Cukup ya. Saya masih 2 menit. Keluar ini boleh enggak? Karena masuknya terlambat. Iya, pas. Tadi apa mata kuliahnya? Kalau di kampus umum itu ada zakat, misalnya zakat menurut kitab, ada zakat menurut aku Indonesia, zakat menurut sedekah. Semester depan insya Allah itu pelajarannya. Tapi saya tadi suruh ya sama untuk mencarikan dosen yang ngajar zakat infak sedekah yang berlaku di Indonesia, bukan zakat infak sedekah menurut fikih, tapi zakat infak sedekah maka menurut aturan di Indonesia. Kalau saya di Tribakti pernah ngajar seperti itu, tapi gonta-ganti. Nggak tahu nanti siapa.
Saya kira ada itu aja. Ada kurang dan lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.